Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Vita Hidayah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Prodi Ilmu Komputer. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang kata. Dan tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Budiman MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya berharap video saya ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Baiklah, kita masuki pembahasan kita, yaitu kata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Dalam kalimat, kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berdasarkan bentuknya, kata dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu kata dasar yang biasanya terdiri dari morfem dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan menjadi 10 jenis, yaitu 1. Nomina atau kata benda. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata benda konkret. Nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah. Yang kedua, kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan kemanusiaan, pencucian, pencurian. Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang, kata, sifat, atau yang sangat, kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya, rumah yang besar dan batu yang keras. Kedua, ada verba atau kata kerja. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua ini yaitu verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Yang ketiga, ada adjektif atau kata sifat. Jenis kata dalam bahasa Indonesia ini ialah adjektif, kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan gabungan se-nya disebut kata sifat. Contoh, indah atau indah sekali, seindah-indahnya. Jadi setiap kata itu ditambahkan se. Ini seperti indah sekali, seindah-indahnya. Begitulah. Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di belakang kata benda yang disifati. Misalnya, rumah besar, pemandangan indah, meja kecil. Dan secara umum, adjektif adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seorang, binatang, atau benda. Yang keempat, ada adverba atau kata keterangan. Kata ini adalah kata yang menerangkan predikat verba atau pada suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverba atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia, yaitu adverbial kuantitatif atau sesuatu yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah, misalnya banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. Ada adverbial limitatif yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya, saja, dan sekedar. Ada adverbial frekuentif. Ini yang berhubungan tingkat keseringan terjadi sesuatu, misalnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Ada adverbial kontrastif, itu yang menggambarkan pertentangan atau yang dinyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malahan, justru. Ada adverbial keniscayaan,
yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyak sesuatu hal yang konkret. Misalnya seperti banyaknya orang, binatang, ada tumbuhan, ataupun barang. Dalam bahasa Indonesia ada 2 macam numeralia, yaitu numeralia pokok dan numeralia tingkat. Numeralia pokok itu berupa jawaban dan pertanyaan seperti berapa. Sedangkan numeralia tingkat merupakan jawaban dari pertanyaan yang keberapa. Ya, berikutnya yang ketujuh ada konjungsi atau kata sambung. Kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Contohnya ada di beberapa bagian ya. Konjungsi itu terbagi menjadi 4. Ada konjungtor koordinatif, itu ada dan, serta, tetapi, atau sedangkan, melainkan. Ada konjungtor korelatif, yaitu ada baik maupun, tidak hanya tetapi juga, demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga. Ada konjungtor subordinatif, yaitu sejak, semenjak, sadari, jika, bila, agar, seakan-akan, sebab, sedemikian rupa, sebab, sehingga, dengan, bahwa. Ada konjungtor antar kalimat, yaitu biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguh pun demikian, sebaliknya, tetapi sebelum itu selanjutnya. Ada yang ke-8 itu ada preposisi atau kata depan. Kata depan ini adalah kata yang selalu berada di depan kata benda atau kata sifat maupun kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelumnya dan sesudah preposisi. Contohnya itu ada kalau preposisi itu terbagi menjadi 5 ya guys. Yaitu ada preposisi berupa kata dasar seperti akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, dan untuk. Ada yang kedua preposisi berupa kata berafiks, yaitu bersama, menjelang, menurut, menuju, terhadap. Ya, yang ketiga ada preposisi yang berdampingan, yaitu daripada, oleh, karena, sampai ke, sampai dengan, selain itu. Yang keempat ada preposisi berkorelasi, yaitu antara dan, dari ke, dari sampai dengan, sejak kapan. Yang terakhir ada preposisi nomina aktif, yaitu preposisi dan nomina lokatif, yaitu di atas meja, ke dalam rumah, dari sekitar kampus. Yang ke-9 ada artikula atau kata sandang. Arti dari kata sandang atau artikula ini adalah kata tugas yang membatasi makna nomina. Kalau dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis artikula, yaitu artikula bersifat gelar, ada artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan artikula yang menominalkan. Yang ke-10 ada interjeksi atau kata seru. Kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hari pembicara. Untuk memperkuat ungkapan rasa hari seperti kagum, sedih, heran, orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Di samping interjeksi asli, dalam bahasa Indonesia ada pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing. Berikut saya akan menyebutkan dan memberikan contoh jenis-jenisnya. Ada interjeksi kekesalan, seperti sialan, buset, keparat. Berikutnya ada interjeksi kekaguman, yaitu seperti aduhai, asyik, amboy. Kemudian ada interjeksi kesyukuran,
seperti syukur dan alhamdulillah. Kemudian ada interjeksi harapan seperti insya Allah dan semoga. Kemudian ada interjeksi keheranan seperti aduh, loh, Dan berikutnya ada interjeksi kekagetan seperti astaga, astagfirullah, masya Allah. Dan ada interjeksi ajakan seperti ayo, mari. Ada interjeksi panggilan seperti hai, hey, hello. Dan ada interjeksi simpulan. Berikut penjelasan kata dari saya sendiri. Saya berharap penjelasan saya dapat dipahami oleh para penonton dan juga saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.